Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan alur cerita komik manhwa yang berjudul Max Talon Flyer. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah 7 hari di dalam tutorial, kini tutorial itu pun telah berakhir. Lalu setiap player menerima notifikasi dari sistem yang menunjukkan player siapa saja yang berhasil lolos di tutorial, terutama Yohyun yang mendapatkan titel tutorial Ender, dan masing-masing player mendapatkan hadiah berdasarkan apa yang mereka capai. Dan sebagai penghargaan untuk Hyukjin, sebelum mendapatkan hadiahnya Hyukjin bergumam, "Kupikir hadiah tutorialnya akan berbeda karena hal itu, tapi ini aku dapat 3 poin tambahan." Lalu layar sistem muncul, status window, nama Kim Hyukjin, player, level 18, titel First Pioneer, Excellent Player, Innate Ability, Sixth Sense, Indra ke-6, Strength 17 poin, Intelligence 17 poin, Konstitusi 17 poin, Perception 17 poin, Agility 23 poin, Willpower 17 poin, tambah 30 poin, bonus stat 6 poin, random stat 3 poin, undistribusi stat 9 poin. Setelah melihat status window, Hyukjin bergumam, "Apa titelku berubah?" Lalu tiba-tiba Senia berkata, "Gelar Excellent Huntermu naik tingkat player Hyukjin. Apakah kamu mau melihat efeknya?" Sembari menghiraukan perkataan Senia, Hyukjin menanggapi, "Tentu saja, tapi aku akan cek sendiri." Karena diabaikan terus-menerus oleh Hyukjin, Senia pun malah nambah kesal terhadap Hyukjin. Lalu setelah itu Hyukjin mengecek statusnya kembali. Excellent Player, sebuah gelar spesial yang diberikan saat tutorial, yang di-upgrade setelah mengalahkan monster boss tutorial, dan itu berlaku ke semua target buru-buru. Pertama, tambahan 20% damage. Kedua, tambahan kecepatan bergerak 20%. Ketiga, skill spesial yaitu Excellent Strike, dan bisa dipakai untuk mendapatkan kesempatan kecil menghindari keahlian target. Keempat, menaikkan 10 pengalaman yang didapatkan. Setelah melihat status sistemnya, Hyukjin pun cukup terkejut. Lalu ia bergumam, "Kupikir pemburu handal sudah cukup, tapi ini tambahan damage dan kecepatan bergerak meningkat juga. Apakah ini wajar jika mendapatkan gelar seperti ini setelah menamatkan tutorial? Aku mengerti efek dari peningkatannya, di mana pemain baru akan diburu oleh likantrop sesaat setelah mencapai level 10, dan titelnya tidak untuk didapatkan di tempat pertama, dan untuk titel tersembunyi seperti itu sangat luar biasa sekali. Tapi walaupun demikian, sebuah titel yang luar biasa itu tidak ada bandingannya dengan hadiah yang terakhir kali didapatkan, yaitu..." Lalu layar sistem muncul, "Kamu mendapatkan Indra ke-6, Death Stand, dan menyelesaikan tugas untuk Fusion. Penggabungan dari tutorial bonus, dan Innate Ability adalah target, titel Excellent Player. B. Penggabungan dari Open Beta bonus, dan Innate Ability adalah target, Calm Absorber A." Setelah melihat sistem yang ia dapatkan, Hyukjin terkejut pada kata Fusion. Lalu ia pun bergumam, "Apa? Fusion? Dimana tidak banyak yang mempunyai catatan ini. Bahkan yang melihatnya pun tidak mengetahui hal ini. Singkatnya, ini adalah metode untuk memperkuat sesuatu yang didapatkan di peringkat-peringkat tertinggi. Tapi sepertinya masih ada yang belum ku ketahui tentang tutorial ini. Dan jika mereka menaruh itu, sepertinya aku harus membuat keputusan." Lalu Hyukjin membayangkan sesuatu untuk ia coba. Kemampuan bawaan yang ku dapat ketika menghadapi troll adalah Indra ke-6, dan itu bisa digabungkan. Tapi apakah aku harus menggabungkan bonus open beta dengan mata pengamatan, atau menggabungkan bonus tutorial dengan pemain handal? Lalu setelah dipikir-pikir, Hyukjin memutuskan untuk menggabungkan Indra ke-6 dan Calm Observer A. Lalu setelah digabungkan, Hyukjin pun menunggu. Lalu tiba-tiba di saat penggabungan, Hyukjin dikejutkan ketika jantungnya seperti akan meledak, dan ia pun merasa kesakitan. Sementara itu, dengan menangis melihat kesakitan opahnya, Sunhwa berkata, "Opah, apa kau baik-baik saja?" Sementara itu, sembari masih memegang dadanya dengan menahan kesakitan, Hyukjin berkata, "Sial, ada apa ini?" Lalu layar sistem muncul. Rasa sakit yang intens
didapatkan selama proses penggabungan. Jika kamu tidak tahan dengan rasa sakitnya, kamu akan mati. Dan tak lama kemudian, Hyuk-jin menyemburkan saus merah dari mulutnya. Lalu ia berkata, "Ah sial, kau seharusnya memberitahu soal itu." Lalu setelah itu Hyuk-jin pun ambruk dengan matanya yang sayu dan mulut penuh dengan darah. Lalu pandangan mata Hyuk-jin pun mulai kabur dan samar-samar. Sampai-sampai layar dari sistem pun terlihat berbayang. Namun walaupun berbayang, Hyuk-jin masih bisa membacanya. Penggabungan berhasil. Kemampuan bawaan eye of persepsi telah dibangkitkan. Setelah kejadian itu, Hyuk-jin tiba-tiba kembali sadar. Lalu ia pun terbangun. "Ini, aku masih hidup. Kupikir aku mendengar sesuatu." Seperti sebelum menyelesaikan gumamannya, Hyuk-jin dikejutkan oleh keberadaan seseorang wanita di sampingnya. "Ah, Nona." Lalu layar sistem muncul. Nama Kim Ah-hyung, belum bangkit. Umur 24 tahun. Status lega, senang, khawatir. Sifat pengorbanan sangat tabah dan penuh kasih. Ringkasan kakak yang berdedikasi. Ternyata wanita di hadapan Hyuk-jin itu adalah kakaknya. Lalu setelah melihat status kakaknya, Hyuk-jin bergumam, "Apa-apaan ini?" Tapi yang lebih penting, kurasa tak ada yang berbeda mengenai dia. Bahkan setelah 7 tahun sudah berlalu. Lalu dengan kesalnya kakak Hyuk-jin berkata, "Kamu pergi keluar untuk belajar, tapi kenapa kamu bisa kembali setelah 1 minggu? Apa kamu khawatir bagaimana ibumu?" Dan aku rasakan. Setelah itu kakaknya pun pergi dari ruangan Hyuk-jin. Namun sebelum ia keluar, ia pun berkata kembali, "Selama kau tidak mati, kurasa tidak apa-apa." Dan setelah kepergian kakaknya, Hyuk-jin bergumam, "Hah, sekarang aku memikirkan hal itu." Dan dia tetap sama saja ketika 10 tahun terakhir. Dia tetap bodoh. Namun tiba-tiba Hyuk-jin terkejut dikala ia mengetahui dan mendengarkan perkataan dari kakaknya yang berada di luar ruangan. Dan kakaknya berkata sembari bersedih, "Mati saja jika kamu mau mati, tapi kenapa kamu membuatku khawatir seperti ini?" Lalu Hyuk-jin pun menyadari sesuatu. "Ah, aku mengerti. Kekuatan bawaanku tergabung, sementara aku tidak sadarkan diri, dan ini pasti alasan kenapa aku bisa mendengar tangisan kakakku di balik pintu. Maaf kakak, aku tidak ingin pernah mau mendengarmu menangis lagi. Karena itu, kamu tidak perlu pergi lagi ke pabrik untukku, karena aku sekarang bisa membantu ibu agar bisa sembuh, dan kita bisa hidup bersama seperti keluarga." Lalu di saat Hyuk-jin bergumam, tiba-tiba sang ibu membuka pintunya. Setelah itu, seperti menahan air matanya, sang ibu tercinta mendekati Hyuk-jin. Lalu di saat ibunya akan menyentuh Hyuk-jin, tiba-tiba di depan pintu Sunhwa datang. Lalu dengan menangis ia memanggil opanya, dan tak lama kemudian Sunhwa langsung memeluk Hyuk-jin seraya berkata, "Opa, saya sangat senang dan aku takut kamu akan mati." Lalu sembari mengelus kepala Sunhwa, Hyuk-jin berkata, "Aku benar-benar kembali ke masa lalu dan ternyata selama 7 hari itu aku berada di tutorial. Dan itu kejadian yang menyeramkan. Dengan buruknya kesempatanku untuk bertahan dari 10 tahun yang sudah kulewati. Dan aku selamat, namun dalam tutorial di dalamnya dibuat untuk menguji keahlian dan keberuntungan. Dan aku mempunyai keahlian yang aku tidak bisa bayangkan sebelumnya." Setelah itu beberapa hari pun telah berlalu. Lalu Shin pun beralih di sebuah Seoul stasiun. Terlihat sebuah portal muncul di area itu. Dan semua orang sangat terkejut oleh kemunculan portal itu. Dan semua orang pun pada berlarian untuk menjauhi portal itu. Namun berbeda dengan Sunhwa dan Hyuk-jin. Di saat semua orang menjauhi portal, mereka berdua malah ingin memasukinya. Lalu dalam tatapan seriusnya Hyuk-jin berkata, "Namun kali ini aku akan mengubah sesuatu." Setelah itu Shin pun kembali berpindah. Diceritakan sebulan telah berlalu sejak bencana terburuk yang pernah dialami oleh Jongno. Ini sang reporter menjelaskan di sebuah berita internasional. Hanya sekitar 5.000 dari 150.000 orang yang selamat dari bencana tersebut. Dan baru-baru ini menciptakan tutorial. Dan itu sudah 1 bulan penuh sejak saat itu. Namun rasa shocknya masih belum pudar.
Masih banyak orang yang terus merasa putus asa karena kehilangan teman, keluarga, dan orang yang tercinta. Maka sebelum kami memulai berita jam 9, aku ingin menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada mereka yang terkena dampak. Dan hari ini di News Table ini adalah ideologi khusus insiden tutorial. Dan kita kedatangan tamu istimewa dalam landscape seperti neraka yang menjadi tempat tutorial. Pria ini membantu menuntun banyak orang ke tempat yang aman. Ini dia sang tutorial ender yang terkenal, Tuan So Yohyun. Lalu sang reporter bertanya kepada Yohyun, menurut laporan langsung dari para penyintas yang menceritakan tentang tindakan Anda bahwa Anda memiliki peran yang sangat besar, dan dengan kekuatan Anda yang luar biasa Anda mampu membunuh monster yang paling dahsyat hanya dengan satu pukulan, dan Anda telah menyelamatkan banyak orang yang seharusnya meninggal. Dan juga aku mendengar Anda mendapatkan gelar tutorial ender berkat itu. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang titel itu? Sembari berkeringat dingin, Yohyun sejenak tidak menjawab pertanyaan dari sang reporter. Namun ia memikirkan tentang Hyukjin dan Sunhwa dalam pikirannya. Lalu setelah itu sembari mengepalkan tangannya ia berkata, "Aku hanya sangat beruntung karena orang lain selain diriku sendiri adalah pahlawan sejati. Dan aku hanya bisa memanfaatkannya," ujar Yohyun sembari menunduk lesu. Lalu sang reporter bertanya kembali, "Sering dikatakan bahwa kerendahan hati adalah sifat pahlawan. Apa itu termasuk saya sendiri? Dan publik benar-benar percaya bahwa Anda adalah pahlawan dalam tutorial ini, Tuan So Yohyun." Lalu So Yohyun menanggapi, "Bukan, itu bukan aku." Sembari memalingkan wajahnya ia bergumam, "Aku tidak sedang merendah karena pria itu dengan perempuan di belakangnya. Aku tidak dapat menyangkal bahwa dia adalah player dengan kualitas yang jauh lebih tinggi daripada aku. Dan lebih lagi, aku juga akan mati tanpa bantuannya. Tapi aku tidak dapat memeriksanya. Tapi aku rasa dia pasti masih hidup dan aku yakin orang itu masih hidup. Maka aku harus membalas budi itu suatu hari nanti." Lalu Shin pun berpindah kepada Hyukjin yang kini di depan portal. Sebuah gerbang kecil muncul pada tanggal 7 Juni di depan pintu keluar kedua stasiun Seoul, dan gerbang itu memberikan jalan masuk ke Dongyeon stasiun Seoul. Sementara itu Sunhwa bertanya, "Opa, apa kita akan masuk?" "Tentu saja kita akan masuk," ucap Hyukjin sembari tersenyum percaya diri. Lalu layar sistem muncul. Hanya player yang dapat menggunakan gerbang ini. Setidaknya 7 player direkomendasikan untuk Dongyeon ini. Batas level 10. Apakah Anda ingin masuk ke Dongyeon stasiun Seoul? Yes atau tidak? Lalu setelah Hyukjin dan Sunhwa masuk di dalam Dongyeon, layar sistem muncul. Anda telah memasuki Dongyeon stasiun Seoul. Channel 19207 terbuka. Guardian masuk. Lalu sembari menatap pedang di tangannya, Hyukjin bergumam, "Di masa depan, banyak player yang memasuki Dongyeon stasiun Seoul untuk mendapatkan pengalaman, dan itu identik dengan video yang aku tonton. Tapi jika kamu tahu cara membersihkan Dongyeon, ini akan menjadi lebih mudah daripada Dongyeon D Tower. Dan kamu bahkan dapat menyebutnya sebagai Dongyeon tutorial." Lalu Hyukjin pun berkata kembali kepada Sunhwa, "Hei Sunhwa, apa kamu ingat apa yang aku katakan bukan?" Dengan masih imutnya Sunhwa menjawab, "Iya opa, baiklah mari kita masuk," ucap Hyukjin. Namun di saat Hyukjin akan pergi, tiba-tiba Senya berkata, dan itu membuat Hyukjin terkejut. Setidaknya 7 player direkomendasikan untuk gate ini. Player Kim Hyukjin, aku memperingatkan Anda sebagai administrator menengah, menyatakan bahwa Dongyeon stasiun Seoul membutuhkan setidaknya sebanyak 7 orang dalam satu party untuk menyelesaikannya, dan mencoba menaklukkan hanya dengan 2 orang dalam kelompok Anda itu sangat berbahaya. Jadi silakan pergi dan kembali lagi setelah Anda mengumpulkan cukup banyak orang. Seraya mengabaikan perkataan Senya, Hyukjin masih tetap berjalan meninggalkan zona aman. Lalu Hyukjin berkata sembari berjalan pergi, "Bukankah aku menjelaskan ini kepadamu? Aku akan tunjukkan bagaimana aku bermain."
Sementara itu di distrik keuangan Yehudo terdengar seorang berkata kepada seseorang, "Apa? Bagaimana bisa kamu berhenti seperti ini? Bahkan jika kamu menjadi cukup terkenal untuk tampil di televisi." Ternyata orang yang ditanyai adalah Yohyun. Sembari menundukkan kepalanya, ia menanggapi, "Aku meminta maaf. Aku merencanakan dengan baik untuk menempuh jalan baru ini." Lalu orang di hadapan Yohyun berkata, "Perusahaan kami tidak teduh seperti perusahaan di distrik keuangan dan kamu sudah diterima, jadi kenapa? Tapi baiklah, itu sudah cukup, jadi kamu boleh pergi." Lalu tak beberapa lama kemudian Yohyun pergi dari perusahaan itu. Lalu sembari berjalan ia bergumam, "Dunia ini sudah berubah. Bahkan jika itu bukan daerah tutorial, monster yang lemah seperti slime juga sering muncul di jalanan. Dan item yang diperoleh player telah diautentikasi nilainya dan sekarang diperdagangkan. Lalu kini dunia berfokus pada player itu karena untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang terus berubah ini." Namun lamunan Yohyun terganggu ketika seseorang berkata sembari melihat video di layar handphonenya, Sial, aku pikir kita harus mulai melarikan diri karena di stasiun Seoul, jenis gate yang sama dengan yang dilihat oleh para pejalan kaki di Jongno mulai muncul, dan hal itu membuat Yohyun sangat terkejut. Lalu entah muncul dari mana, sebuah hologram muncul di dekat Yohyun. Jadi sudah terbuka Dungyeon Stasiun Seoul, dan ini adalah Dungyeon pertama yang terbuka setelah tutorial. Lalu Shin pun berpindah kembali kepada Hyukjin dan Sunhwa yang kini sedang menelusuri sebuah Dungyeon. Sunhwa berkata, "Jadi ini adalah Dungyeonnya." Hyukjin menimpali, "Hei Sunhwa, perhatikan langkahmu." Lalu Hyukjin bergumam, "Dungyeon Stasiun Seoul berada di dalam gua yang gelap, jadi ini cukup lembab dan dingin." Lalu setelah mengaktifkan Eye of Perception, Hyukjin kembali bergumam, "Karena ini masih bagian pertama dari Dungyeon, jadi tidak ada yang berbahaya. Bahkan jika tidak demikian, dengan kondisi saat ini di mana aku dan Sunhwa berada, apakah dia sudah level 15? Tapi seharusnya tidak ada terlalu banyak monster di tempat terbuka." Lalu status Windows Sunhwa muncul. Nama Kang Sunhwa. Player, umur 14 tahun, level 15, titel 0, kelas 0, guardian 0. Lalu dengan terkejut Sunhwa berkata, Opa, aku melihat ada perpecahan di jalan di depan sana." Lalu dengan bergumam Hyukjin berkata, "Jadi kita sudah sampai di 7 jalur bercabang. Dikatakan 7 pintu masuk gua yang berbeda, menuju ke tempat yang berbeda, dan kamu bisa mendapatkan item yang berbeda. Itu tergantung ke arah mana kamu pergi. Dan ini alasan kenapa Dungyeon Seoul Stasiun merekomendasikan party 7 orang. Namun jika masing-masing dari 7 orang tersebut masuk ke dalam susunan arai di depan pintu masuk, maka mereka akan melihat jalan yang membutuhkan 7 orang dengan level di atas 10, dan itu berarti tidak peduli jalan mana yang kita ambil, kita akan mati karena kita hanya memiliki 2 orang. Lalu dengan tersenyum Hyukjin melanjutkan gumamannya, "Nah, itulah yang mungkin kamu pikirkan, Senya." Setelah itu Hyukjin memutuskan pergi ke salah satu pintu itu. Lalu ia berkata ke Sunhwa, "Aku akan keluar dan kembali sebentar lagi, jadi tunggu di sini." Lalu tak lama berjalan, Hyukjin kini telah menginjak sebuah arai di depannya. Lalu layar sistem muncul. Dungyeon Stasiun Seoul jalur 1. Jalur Nepala diaktifkan. Lalu setelah itu cahaya kuning menyilaukan muncul di bawah kaki Hyukjin. Lalu sembari melihat arai itu, Hyukjin berkata, "Dungyeon Stasiun Seoul, ayo kita mulai." Setelah itu scene pun telah berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Sampai jumpa kembali. Bye bye.